Kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40.000 rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober. Kemarin tiba-tiba kita tersentak-sentak, orang bilang apa, kesaktian luar biasa, dari Oktober, November, Desember, Januari, 40.000 rumah sudah dibangun. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Tadi saya tanya sama Bung Fahri sebelum acara, itu betul itu 40.000? Dia bilang itu waktu dibangun zaman Jokowi. Ya jangan diklaim dong. Jangan dong kerbau punya susu sapi punya nama gitu loh. Bahwa kemudian seolah-olah dalam 4 bulan hampir semua teman-teman kontraktor kontak saya. Gimana ngitungnya ya? 40.000 rumah dalam 4 bulan APBN-nya belum kelar. Oke. Itu loh. Kembali ke Pak Fahri. Pak Fahri, yang kami dengar informasi bahwa dari program 3 juta rumah ini sudah ada 40.000 yang dibangun. Jadi boleh diklarifikasi soal itu? Itu pengembang di sebelahnya, pengembang aja tanya nanti. Tapi kan regulakan yang ngomong Pengembang ini. yang bangun dia tahu tuh. Mbak, bentar. Nah, dulu. dua tempat Lu ini. menjawab pertanyaan di tadi itu 40.000. Iya. Kan nanti gua itu suruh pengembang. Nah ini yang saya bilang, yuk kita jujur sama rakyat, sampai seperti yang rumah 40.000. 40.000 itu karyanya menteri sekarang, atau karyanya Pak Basuki, yang kemudian diterima hasilnya oleh menteri sekarang. Nah jujur-jujur begini aja, jujurlah bahwa 40.000 rumah itu bukan dibangun dari Oktober sampai sekarang, tapi diserah terimakan bulan Oktober. Jujurlah bahwa kemudian yang Bapak sampaikan dan yang disampaikan menterinya nggak sinkron. Oke, gitu Bang loh. Adian. Baik, Lalu sebelum saya rakyat ke- pegang siapa? Maksudnya gini lah. Rakyat mau bukti nyata. Rakyat sudah capek dengar yang indah-indah gitu loh. Di pemilu sudah disampaikan, di pileg sudah, di pilpres sudah, di pilkada sudah. Semuanya indah. Sekarang rakyat mau tahu caranya bagaimana ke sana. Angkanya bagaimana. Bagaimana lu dapatkan 300 juta meter tanah untuk membangun 3 juta rumah itu. Bagaimana dapatkan lahannya? Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada, misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita. Mau lahan para koruptor, kalau kemudian ada novum, bukti baru, digugat ulang, nggak jadi lagi, segala macam gitu loh. Bisa dapat tanahnya bisa, jangan jadi gunung-gunung sana. Seperti yang diberitakan di TV tadi kan disampaikan, banyak yang tidak terpakai, tidak terjual, mangkrak. Sudah jadi, nggak dipakai, aksesnya susah. Oke. Jadi gini, apa? Kita ini mau serius nggak sih buat rakyat? Atau ada bisnis di balik kata rakyat ini? Oh. Jelaskan dong. Ya, saya jelaskan. Oke. Zaman Pak Jokowi belum ada pemerintah bangun. Tidak ada orang, pemerintah tidak pernah membangun rumah 1 juta. Pemerintah memberikan relaksasi. Yes, itu adalah interest yang murah. Nggak, tapi bedanya dengan pemerintah sebelumnya tentang pemerintah tidak pernah bangun rumah, lalu sekarang pemerintah yang bangun rumah itu gimana ya? Gue masih Begini, belum kan nangkap. kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh tuh cuma dapat relaksasi. MBR itu Artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis nih. Gratis. 3 juta Gratis? itu gratis. betul gratis. Clear ya? Clear. Clear? Clear. Wow. Oke, rakyat tidak perlu Baik. mencicil. Tidak. Tidak. Negara mencicil 600.000, Oke. cicilan itu negara yang bayar. Enggak, artinya negara misalnya tagihan cicilan 1,2, negara 600, rakyat 600, atau semuanya ditanggung negara nih? Bukan, 600 kita tetapkan, 600 tipe 36 tanah 70 itu berlokasi di desa. Oh. Oke? Oke. Artinya ini si pemilik rumah ini, si yang mengambil rumah ini sama sekali tidak bayar rupiah pun? Tidak. Clear ya? Clear. Anda Oh, ini sekarang rakyat harus dengar nih. Ya, harus dong. Iya Kenapa? dong. Enggak, yang rakyat ingin tahu jam 10 malam ketika ini ditayangkan, apakah 3 juta rumah itu gratis? Itu yang diusulkan. Belum jadi keputusan. Dengar dari keputusan. Dengar dulu. Oh, 3 belum juta jadi keputusan. Oh. 3 juta. Kalau begitu saya simpulkan kan belum final. program Gratis 3 itu. juta rumah Maaf, belum tentu gratis, cuma diusulkan. Sulit lagi nih. Arah Sirait. Wow, ilmunya Jokowi yang dipakai. Hah? Ilmu gedabrus. Harusnya kamu Arah Sirait kan kamu cukup lah jadi penjilat di situ. Kok? Hah? Kelakuannya sama, ilmunya sama yang dipakai. Gedabrus. Itu yang dipakai sama baser-basernya Jokowi. Gedabrus. Contoh, ya kan?
Dalam 4 bulan katanya sudah menyelesaikan rumah 4.000 tak berapa 40.000 tak 4.000 ya 40.000 rumah. Emang jin tukang-tukangnya itu. Nggak ada rumah di mana-mana, satu rumah aja biarpun banyak orang minimal ya 2 bulan itu satu rumah. Kalau sampai 40.000 rumah dalam 4 bulan, emang jin. Gedabrus banget Rumah sih goib. itu. Kok banyak bohongnya sama Jokowi? Banyak bohongnya. Wow, amazing, luar biasa, hebatnya Marwara Sirait yang mengatakan dia telah membangun 40.000 buah rumah dari kurun waktu per 20 Oktober 2024 sampai Januari 2025. Bagaimana caranya? Apakah Marwara Sirait ini, si Ara ini pakai bantuan jin ya untuk membangun sebanyak 40.000 buah rumah dalam kurun waktu 4 bulan? Luar biasa ini ya, luar biasa. Sangat cerdas klaimnya, tapi masyarakat kan nggak bisa dibohongin ya. Kita bisa tahu bagaimana cara membangun satu buah rumah itu kurun waktunya berapa lama. Jadi jangan terlalu banyak bicara gede ya, Ara. Lapor ke Prabowo, Marwara Sirait sebut sudah bangun 40.000 rumah rakyat. Percaya kalian? Percaya? Rumah apa itu? Dalam jangka 2 bulan udah jadi 40.000 lagi. Wah, berarti kalau kita hitung-hitung 40.000 dibagi 60 hari, hasilnya dalam 1 hari bisa membangun 67 unit rumah. Luar biasa. Waduh, ini pakai trik apa ini? Bin Salabin kali ya? Ini kalau benar Bang Ara ini layak kita contoh, layak kita tiru gimana cara kerjanya. Mantap. Marwara Sirait, Ferdinand. Menteri Perumahan Rakyat saat ini, dalam statementnya menyampaikan bahwa telah membangun sekitar 40.000 unit program pembangunan rumah 3 juta rumah dari Pak Prabowo Subianto. Ini melahirkan sebuah pertanyaan bagi saya dan mungkin bagi banyak publik, karena ini terkesan seperti Bandung Bondowoso, terkesan seperti kisah Roro Jonggrang yang dalam satu malam menjadikan Candi Roro Jonggrang 1000 candi dalam satu malam. Saya bertanya-tanya tentang klaim dari saudara Marwara Sirait terkait dengan 40.000 rumah yang telah dibangun selama 3 bulan pemerintahan Prabowo Subianto terkait program 3 juta rumah. Agak tidak masuk akal karena pembangunan sebuah rumah itu tidak seperti membangun sebuah rumah-rumahan atau tidak seperti membuat tahu goreng. Perlu perizinan segala macam, pembebasan lahan, perizinan, pengurusan administrasi, birokrasi, pembelian bahan, pencarian tenaga kerja untuk itu. Dan saya kaget kenapa tidak bisa dalam 3 bulan dibangun 40.000 rumah. Saya orang yang tidak percaya dengan klaim ini. Saya orang yang meragukan klaim dari Marwara terkait dengan 40.000 rumah program 3 juta rumah tersebut. Dan saya sama sekali tidak percaya bahwa itu telah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Coki TV Channel. Barusan kita saksikan ya, seorang Wakil Menteri Perumahan dan Pemukiman, Bung Fahri Hamzah, benar-benar dipermalukan oleh Bung Adiana Pitullo ya, pasalnya nih. Menteri Perumahan dan Pemukiman, Marwara Sirait, baru-baru ini mengeluarkan statement bahwa katanya telah membangun 40.000 rumah dalam kurun waktu yang kurang dari 4 bulan ya. Padahal kan baru dilantik kemarin bulan Oktober ya. Ini baru Januari, kurang dari 4 bulan ya. Ini kan seperti Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang ya. Bikin 1000 candi dalam 1000 malam kayak di cerita negeri-negeri dongeng. Jadi patut ditanyakan nih, benar nggak nih 40.000 rumah? Tapi setelah dikonfirmasi oleh Bung Adian, Bung Fahri, Menteri Anda kan mengatakan telah membangun 40.000 rumah. Benar nggak nih?
Ternyata jawaban Pak Fahri Hamzah apa? Itu kan dibangun di era pemerintahan Pak Jokowi alias menterinya PUPR yaitu eh, Pak Basuki Hadi Mulyono ya yang membangun rumah itu. Jadi Bung Fahri di sini benar-benar terus terang ya dengan Bung Adian ya hanya sambil tertawa-tertawa dan geli saja melihat menterinya yang telah mengklaim dalam kurun waktu 4 bulan membangun 40.000 rumah. Bayangkan. Kayak apa nih ilmunya ya? Jadi kan di sini jadi ledekan Bung Adian dan Bung Fahri. Malu-malu bagaimana seolah-olah nggak bisa menjawab ya karena memang statement sudah keluar dan di dunia di media sosial ini benar-benar dikuliti habis-habisan lah oleh para netizen. Bagaimana bisa ya dalam kurun waktu 4 bulan, kurang dari 4 bulan bisa membangun 40.000 rumah. Wah, berbagai macam komentar dari para netizen mengomentari pasalnya ini kan Bung Ara ini statementnya terlalu berlebihan, lebay banget dan memang beberapa kali bisa dibilang bikin blunder ya, yang akhirnya menyerang ke dirinya sendiri dan itu nggak bisa dibantah lagi. Dan Bung Fahri Hamzah serta juga hadir stafnya dari Kementerian Pemukiman dan Perumahan juga memberikan statement yang ngawur juga bahwa rumah 3 juta ini dibilang gratis semua dan Bung Adian sampai berkali-kali loh menanyakan ini si penerima rumah ini tidak bayar sama sekali, beneran gratis katanya, clear. Tetapi giliran dilempar ya Bung Fahri Hamzah bingung dan sepertinya gimana ya nggak bisa jawab lagi. Itu kan baru diusulkan katanya, belum jadi keputusan, belum clear. Tetapi ini stafnya atau orang dari Menteri Pemukiman dan Perumahan ini benar-benar bikin malu, udah pasti clear. Bahkan di sini Bung Adian ini ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia loh. Setelah ini upload, ini benar-benar ditonton. Ini harus benar-benar clear nih. Tetapi setelah didesak dan dikonfirmasi kepada Bung Fahri nggak bisa menjawab dan nggak bisa memastikan. Ini baru diusulkan saja ya, belum jadi keputusan. Kan benar-benar aneh ya, baru diusulkan, belum jadi keputusan, tetapi sudah bisa mengklaim bahwa ini pure gratis. Clear katanya. Coba, apakah ini nggak ngeprank masyarakat? Akhirnya orang udah seneng-seneng bakal dapat rumah gratis. Taunya di-prank sama menteri-menterinya. Ini benar-benar, aduh, tolong ya jangan diulang-ulang lagi. Ini benar-benar kata netizen ya, gedabrus. Tidak menterinya, tidak stafnya, tidak wakilnya, semuanya itu gedabrus. Saya percaya kalau Bung Fahri kan memang sudah malang melintang ya di dunia politik. Di DPR, beliau sudah benar-benar kenyang, nggak sembarangan ngomong. Jadi saya yakin. Tetapi akhirnya Bung Fahri menjawab blunder-blunder dari menterinya, dari staf-stafnya, dari anak buahnya. Jadi malah bingung sendiri, malu sendiri. Akhirnya kan mukanya sampai merah, kupingnya merah karena menahan malu. Terpaksa harus menjawab dan menjelaskan akhirnya. Jadi di sini clear bahwa nggak gratis lah, nggak pure murni, nggak ya. Tetapi sudah diklaim bahwa ini gratis. Kan ini jadi aneh. Bahkan presenternya pun udahlah, kita putuskan bahwa rumah 3 juta ini baru diusulkan, belum tentu gratis. Dan akhirnya seperti itu. Jadi perdebatannya sangat jomplang sekali. Di sini Bung Adian memang menguasai. Dia kan di Komisi 5 ya. Kemarin belum lama ini rapat juga dengan para menterinya. Ya. Di situ juga kata Bung Adian dalam forum rapat di DPR. Ya. Ya silahkan dicari saja. Dilihat di YouTube-nya. Di YouTube DPR-nya kan ada ya,
Tetapi ini kan langsung clear di depan masyarakat. Jadi Bung Adian memang benar-benar memastikan apa yang dibicarakan di sini ini benar-benar masalahnya program buat rakyat ya. Kita juga semua ikut seneng kalau itu bisa gratis 3 juta rumah itu sangat senang sekali ya. Saya tidak akan mengkritik, tidak akan mengotak-atik karena ini demi kesejahteraan rakyat, ini gratis ya. Dan memang tidak dipungut biaya sama sekali ataupun cicilan, benar-benar gratis. Kita akan sangat-sangat mendukung sekali ya untuk mensejahterakan masyarakat, rakyatnya, buat orang-orang yang kurang mampu. Sangat-sangat senang sekali, pasti sangat mendukung. Tapi jangan cuman omong doang ya, omong kosong doang. Itu maksudnya gitu, kata Bung Adian. Kedengarannya indah. Didengar sama rakyat indah, sangat kampanye, wah bakalan menjanjikan nih. Di kampanye sudah, ya pas pilpres sudah diomongin bakal seperti ini, seperti itu. Nah sekarang ini rakyat udah sangat cerdas ya. Jadi tolonglah kalau mengeluarkan statement, kalau mengeluarkan kebijakan itu memang harus benar-benar. Ini kan udah dikaji, udah dirapatkan berkali-kali. Dan memang sudah menjadi keputusan baru dikeluarkan ke masyarakat. Kalau udah diputuskan baru dikeluarkan ya ke halayak rame supaya rakyatnya mencernanya juga tidak ragu-ragu. Kalau ini kan ini nanti diprank lagi seperti kemarin. Akhirnya seperti itu. Ingat ya, kalau orang sekali 2 kali bohong, orang masih bisa percaya. Tetapi kalau udah berkali-kali nggak akan percaya lagi. Saya ingat betul omongannya Bung Adian ya. Anda bisa membohongi beberapa orang dalam jangka waktu yang tidak begitu lama. Anda tidak bisa membohongi semua orang untuk selamanya itu. Pasti orang akan kecewa dan nggak akan percaya lagi. Kemarin aja bohong, gedabrus, ini jangan-jangan bohong lagi. Gitu loh. Yang diingat oleh masyarakat, oleh kita-kita ini, itunya. Konsistensinya. Kalau memang udah sekali bohong, masyarakat juga wah hati-hati sekali, nggak akan dipercaya lagi. Itu saja ya. Kalau memang baru bangun 1 atau 2 atau beberapa rumah, diakui saja. Kita sudah membangun ini kemarin ya, ada tinggalannya dari pemerintahan Bapak Jokowi, menteri yang sebelumnya sudah membangun sekian, ada serah terimanya. Kita resmikan. Ya, harusnya kan gitu. Jadi tidak membangun dari nol, tahu-tahu udah jadi, serah terima, main klaim aja. Kita bangun 40.000 rumah. Apa kata Bung Adian tadi? Bung Adian juga sempat ditanya sama para kontraktor, gimana caranya membangun 40.000 rumah dalam kurun waktu kurang dari 4 bulan. Gimana caranya? Sedangkan APBN-nya saja belum selesai disusun. Rumahnya katanya sudah jadi. Wah, ini benar-benar kementerian yang sangat hebat sekali ya, 4 bulan, kurang dari 4 bulan. APBN-nya belum selesai disusun, rumahnya sudah jadi. Bayangkan, benar-benar menakjubkan sekali ya. Apalagi kalau APBN-nya sudah berhasil disusun, pasti rumahnya sudah bertingkat-tingkat ya, kayak main sulap aja. Didengar sih enak sekali, bakal wah nih. Rumah sudah siap sedia, tinggal huni. Sudah jadi sih, tinggal serah terima. Tapi setelah ditelusuri, rupanya serah terima dari Menteri Pak Basuki ya, kemarin ya, kan benar-benar aneh sekali. Baru serah terima, sedangkan kantornya semua staf-stafnya aja masih nyusun. Belum genap loh 100 hari. Benar-benar hebat ya kerjaannya. Apabila genap 5 tahun, berapa juta rumah nih yang udah dibangun? Lebih dari 3 juta ya mungkin. Itu akhirnya berpikiran seperti itu, yang ada di pikiran masyarakat. Tetapi kalau itu cuman isapan jempol, cuman omon-omon, ya percuma. Kita udah nggak mau lagi yang begitu. Jangan sampai ya statement atau slogan dari Pak Prabowo yang terkenal jangan cuma omon-omon itu balik ke para menterinya. Itu kejadiannya jangan sampai seperti itu. Jadi tolong ke depannya kalau mau mengeluarkan kebijakan atau statement itu memang harus sudah dikaji ya berulang-ulang,
baru dikeluarkan. Jadi tidak menjadi polemik di dalam masyarakat. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari Coki TV Channel. Bagi Anda yang ingin berkomentar, silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan terbaru setiap harinya dari Coki TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.